Perkenalkan, nama saya Francisca Beyuga dengan NIM 211041737. Saya dari kelas M2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau bercerita tentang video yang Bapak Adi Mursalin kirim. Nah, analisis Pestel adalah sebuah alat yang digunakan untuk memahami berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi lingkungan bisnis dan membantu dalam perumusan strategi perusahaan. Pestel adalah akronim dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal atau hukum. Nah, berikut penjelasan lengkap mengenai masing-masing faktor dalam analisis Pestel dalam konteks analisis lingkungan bisnis. Yang pertama, politik. Faktor politik mencakup bagaimana kebijakan pemerintah dan stabilitas politik mempengaruhi bisnis. Berikut meliputi stabilitas pemerintah. Dengan negara dengan stabilitas politik yang tinggi lebih menarik bagi investor karena risiko politik yang lebih rendah. Yang kedua, kebijakan fiskal. Pajak, tarif, dan subsidi dapat mempengaruhi biaya operasional dan keuntungan perusahaan. Yang ketiga, regulasi perdagangan. Peraturan terkait impor dan ekspor dapat mempengaruhi akses pasar dan biaya perdagangan. Yang terakhir, hubungan internasional. Perjanjian perdagangan dan hubungan diplomatik antar negara mempengaruhi kemudahan bisnis internasional. Selanjutnya, yang nomor 2, ekonomi. Faktor ekonomi melibatkan kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya operasional, termasuk yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan potensi pasar dan daya beli konsumen. Yang kedua, tingkat inflasi. Nah, inflasi mempengaruhi harga barang dan jasa serta daya beli konsumen. Yang ketiga, suku bunga. Suku bunga mempengaruhi biaya pinjaman dan investasi. Yang kelima, kurs mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi keuntungan, terutama bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja dan daya beli konsumen. Yang ketiga, sosial. Faktor sosial melibatkan aspek demografi dan budaya yang mempengaruhi permintaan produk dan layanan, meliputi yang pertama, demografi, usia, gender, pendapatan, dan pendidikan populasi mempengaruhi pola konsumsi. Yang kedua, nilai budaya dan gaya hidup. Nilai budaya dan perubahan gaya hidup mempengaruhi preferensi konsumen. Yang ketiga, kesadaran sosial. Kesadaran terhadap isu-isu sosial seperti keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan mempengaruhi persepsi konsumen. Yang selanjutnya, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi keterampilan tenaga kerja dan permintaan produk. Yang keempat, teknologikal atau teknologi. Nah, faktor teknologi mencakup inovasi dan perkembangan teknologi yang dapat menciptakan peluang atau ancaman bagi bisnis, termasuk yang pertama, kemajuan teknologi. Inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan produk baru. Yang kedua, otomatisasi dan digitalisasi. Penggunaan teknologi otomatisasi dan digitalisasi dapat mengurangi biaya operasional. Penelitian dan pengembangan. Investasi dalam penelitian dan pengembangan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berinovasi. Selanjutnya, infrastruktur teknologi. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi seperti internet dan telekomunikasi mempengaruhi operasional bisnis. Yang kelima, environmental atau lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini melibatkan isu-isu ekologis yang mempengaruhi operasi bisnis, termasuk yang pertama, peraturan lingkungan. Nah, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan mempengaruhi biaya operasional dan reputasi perusahaan. Yang kedua, keberlanjutan. Kesadaran terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dapat meningkatkan daya tarik produk. Yang ketiga, perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini dapat mempengaruhi rantai pasokan dan operasional bisnis. Yang keempat, pengelolaan limbah. Nah, praktik pengelolaan limbah yang baik penting untuk meminimalkan dampak lingkungan. Yang kelima, sumber daya alam. Ketersediaan dan akses terhadap sumber daya alam mempengaruhi produksi dan biaya. Yang keenam, legal atau hukum. Nah, faktor hukum mencakup regulasi dan hukum yang mempengaruhi operasi bisnis yang meliputi yang pertama, hukum perdagangan. Nah, regulasi perdagangan mempengaruhi cara bisnis
dapat beroperasi di pasar tertentu. Yang kedua, hak kekayaan intelektual. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual penting untuk melindungi inovasi perusahaan. Yang ketiga, hukum ketenagakerjaan. Regulasi ketenagakerjaan mempengaruhi hubungan kerja dan biaya tenaga kerja. Yang keempat, hukum konsumen. Nah, perlindungan hukum konsumen ini memastikan produk aman dan sesuai standar, mempengaruhi reputasi dan kepercayaan konsumen. Dan yang keenam, litigasi dan kepatuhan. Risiko litigasi dan kebutuhan untuk mematuhi regulasi hukum mempengaruhi operasional dan biaya bisnis. Contoh penerapan PESTEL. Nah, misalnya sebuah perusahaan makanan dan minuman ingin memasuki pasar baru di Asia Tenggara. Melalui analisis PESTEL, perusahaan ini dapat mengidentifikasi faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, politik menilai stabilitas politik negara, target dan kebijakan perdagangan yang dapat mempengaruhi akses pasar. Yang kedua, ekonomi memahami tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kurs mata uang yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya operasional. Yang ketiga, sosial meneliti preferensi makanan lokal, struktur demografis dan tren gaya hidup untuk menyesuaikan produk dengan selera pasar. Yang keempat, teknologi mengevaluasi infrastruktur teknologi dan tingkat adopsi e-commerce untuk merencanakan strategi penjualan dan distribusi. Yang kelima, lingkungan memahami regulasi lingkungan lokal dan preferensi konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan. Yang keenam, legal mengkaji hukum perdagangan, regulasi kesehatan dan keselamatan pangan serta hak kekayaan intelektual yang relevan. Dengan melakukan analisis PESTEL ini, perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar baru, memastikan strategi yang dikembangkan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal itu tersebut. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih.